Tidak bisa seperti ini, Bu Anto. Dia sudah jelas jadi pelaku dalam kasus korupsi ini. Benar, ia sudah jelas melakukan korupsi dalam anggaran BPJS sebanyak 1,2 miliar. Walau pandemi, masih banyak kasus korupsi yang terjadi. Di mana letak empati mereka terhadap rakyat yang seharusnya menerima bantuan dari pemerintah? Namun dirampas oleh kaum yang mengacuhkan penderitaan yang dialami rakyat. Mereka pernah menjanjikan kesejahteraan yang merata, namun janji dilupakan untuk menyenangkan diri sendiri. Tidak benar, Yang Mulia. Saya tidak melakukan hal tersebut. Saya tidak mengetahui apapun mengenai kasus korupsi ini. Saya memiliki berbagai bukti mengenai tindakan Ibu Anto yang melakukan korupsi, adanya pengiriman uang terhadap rekening lain, beberapa transaksi yang tidak diketahui, serta masih banyak lagi bukti kuat lainnya. Saya juga dapat memberikan bukti dari salah satu saksi yang melihat Bu Anto melakukan tindakan korupsi dengan bantuan beberapa dari pekerja di bawah divisinya. Tidak, Yang Mulia. Saya benar-benar tidak mengetahui mengenai korupsi ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Ibu Anto menyebabkan kerugian terhadap negara sebesar 1,2 miliar. Menurut undang-undang, dengan ini, negara menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar 500 juta terhadap Ibu Anto. Kasus itu. Tahun penjara. Rosa Putra tiba Total kerugian. hari ini KPK bukan terhadap Pelaksana tugas. Kesepakatan antara terkait dengan dua mantan menteri. Banyaknya kasus korupsi yang merajalela di tanah air menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Rakyat menjadi korban yang tidak dapat melakukan apapun selain berharap. Berharap pada seseorang dan lembaga hukum untuk dapat memberantas kasus-kasus korupsi yang ada. Sebelumnya, negara kita memiliki seseorang dengan semangat tinggi untuk memberantas korupsi. Seorang tokoh yang berani dan tak pernah takut untuk menjunjung keadilan bagi rakyat. Beliau adalah Baharudin Lopa. Sepanjang karirnya di kejaksaan, Lopa pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, serta Sulawesi Selatan. Begitu menjabat sebagai Jaksa Agung, Lopa langsung bekerja keras memberantas korupsi. Beliau memburu Samsul Nur Salim yang sedang dirawat di Jepang dan Prayogo Pangestu yang dirawat di Singapura untuk segera berpulang ke Jakarta. Lopa juga memutuskan untuk mencekal Marimutu Sinivasan. Ini dia Bapak Mahfud MD yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Sayangnya, penyidikan kasus terhadap 3 konglomerat itu sempat ditangguhkan atas perintah langsung dari Gus Dur. Dalam masa jabatannya, Lopa terus membidik sejumlah konglomerat, termasuk tokoh politik yang terlibat kasus korupsi. Beliau menyidik kasus penggelapan dana Perum Bulog yang melibatkan politikus senior Akbar Tanjung. Serta berani mengusut kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Beliau berkata, "Saya tidak boleh memilih-milih. Kasus yang belum selesai diselesaikan. Bagi saya, itu semua prioritas." Walau dengan masa jabatan yang singkat, semangatnya untuk memberantas korupsi membuahkan hasil yang nyata. Lopa juga melontarkan ide dan gagasannya melalui tulisan yang dimuat dalam media massa, kemudian dibukukan.
Baharudin Lopa menutup usianya pada tanggal 3 Juli tahun 2001 di umur 65 tahun. Hingga sekarang, beliau dikenang sebagai pahlawan untuk kita semua atas keberaniannya memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Film ini terinspirasi dari Bapak Baharudin Lopa yang sebelumnya sudah kita saksikan. Ia merupakan seorang yang berani dan secara tegas memberantas kasus korupsi yang ada di zamannya. Dari film tersebut memiliki amanat, yaitu seorang terdakwa yang bahkan tidak mengetahui mengenai kasus tersebut. Namun ia harus menerima hukuman yang bukan merupakan kesalahannya. Di sini dapat diperlihatkan bahwa lembaga pengadilan yang tidak tegas, sehingga perlunya lembaga pengadilan yang kokoh dan juga tegas dalam mengadili setiap kasus yang ada. Di zaman sekarang, tindakan korupsi bukan hanya terjadi sekali ataupun 2 kali. Sudah banyak kasus korupsi yang ada, namun tidak jarang juga banyak kasus yang belum terselesaikan. Jika saja Bapak Baharudin Lopa hidup di zaman sekarang, mungkin banyak kasus korupsi yang akan dituntaskan olehnya sehingga semua orang jera dan dapat mengurangi banyaknya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dari semangat Bapak Baharudin Lopa, kita sebagai mahasiswa dapat menanamkan sikap jujur pada diri kita sendiri dan juga menjaga integritas diri. Oleh karena itu, tindakan pencegahan korupsi dimulai dari diri kita, agar tidak mudah untuk tergoda melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Bukan hanya pada lembaga pemerintahan saja yang bekerja untuk memberantas korupsi, namun kita juga dapat memberantas tindak korupsi. Mulailah dengan hal yang kecil. Korupsi dapat terjadi di lingkungan di sekitar kita, karena itu penting perannya edukasi mengenai anti korupsi. Bersama-sama melawan korupsi.